Ada satu turunan Rabi'ah bin Nasr namanya Dhu Nuwas. Dhu Nuwas ini dia yang naik ke istana malam hari, kemudian dia mengambil pisau dan dia membunuh si Khunai'ah. Waktu Khunai'ah mati, si perampok jalanan yang merebut tiba-tiba kerajaan tadi, Dhu Nuwas menjadi raja Yaman. Sejarahnya bersambung ya. Sekarang kita bercerita tentang Nasrani bagaimana masuk ke Jazirah Arab. Di salah satu negeri Syam, negeri Kaisar Romawi, memang Nasrani kan. Ada satu pendeta, dalam beberapa buku sejarah disebutkan namanya Finion. Finion ini dia dengar di Yaman ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi adalah orang yang lebih pantas untuk menganut Nasrani pada saat itu, karena mereka sudah tahu, mereka sudah punya kitab Taurat. Dia mau niatnya ke Yaman untuk berdakwah, dia mau dakwakan agama Nasrani ini. Tapi rupanya waktu dia ikut dari negeri Syam, utara Jazirah Arab, mau menuju ke Yaman, selatan Jazirah Arab, di tengah jalan kafilah dia yang dia sedang jalan sama-sama, itu diserang oleh perampok, sehingga membuat si Femion ini ditawan. Lalu dijadikan budak, diperjualbelikan di Afrika. Waktu dia ditawan teman-teman sekalian, dan dia masuk di wilayah Najran. Najran wilayah yang waktu itu penyembah pohon. Femion ini menjadi budak di salah satu tuannya, dan tuannya sering kagum lihat dia. Karena disebutkan dalam buku sejarah, beberapa buku sejarah, dia ini punya karamah, kelebihan. Nah, si Femion ini karena alimnya, ibadahnya bagus, sampai dia satu malam pernah kamarnya dimasukin oleh tuannya, ditemukan ada cahaya yang terang, gitu kan. Maka mulailah bertanya, tuannya bertanya sama dia, "Hai, agamamu apa, Finion? Apa yang kau lakukan sampai gelap? Zaman dulu orang pakai api saja dari minyak, tidak bisa terang. Ini cahaya yang sangat terang." Dicerangkanlah sama dia agama Nasrani, sambil dia mengajak tuannya untuk menganut agama Nasrani. Tapi rupanya tuannya bilang, "Enggak, saya enggak mau." Lalu kata Finion, "Begini saja, Anda kan menyembah pohon tuh, di sini kan di wilayah Najran ada pohon yang dikeramatkan, pohon tua. Bagaimana kalau Tuhanku Allah menghancurkan Tuhan Anda? Kalah tuh nanti pohon tuh yang disembah. Pohon ini sudah ratusan tahun, besar sekali. Mereka kultuskanlah." Kata tuannya, "Kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhanku, saya akan beriman pada Tuhanmu." Kata Finion, "Baiklah, kumpulkan masyarakat Najran." Dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian Finion ini terus berdoa kepada Allah, sampai akhirnya Allah menurunkan petir yang besar dan menghancurkan pohon itu. Jadi pohon itu hancur, kena petir, hangus, terbelah dua, rubuh pohon itu. Gara-gara kejadian ini, wilayah Najran masuk agama Nasrani. Wilayah Najran masuk agama Nasrani. Tapi ini masih di sekitar Afrika, gitu kan? Masih di sekitar Afrika. Berjalan waktu teman-teman sekalian, agama Nasrani ini menjadi kuat di Najran. Menjadi kuat di Najran. Sampai di zaman Nabi SAW, agama Nasrani itu terkenal sekali, pusatnya di Najran. Baik, sekarang Femion ini, setelah dia sebarkan Nasrani segala dan sampai dia mati, di Najran ini banyak sekali pendeta-pendeta yang lahir. Di antara pendeta yang sangat terkenal pada saat itu bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir, teman-teman sekalian, dia tangkap dari Femion tadi, gurunya dia, tujuannya bukan ke Afrika, tujuannya ke Yaman, mau mengajak orang-orang Yahudi masuk Nasrani. Tapi karena tidak sempat, dia ditawan segala, akhirnya dia sampai ke Afrika. Si Abdullah bin Samir mau menjalankan misi itu. Dia nyebrang ke Yaman. Masuk ke Yaman, di Yaman dikuasai oleh raja namanya Dhu Nuwas tadi. Iya kan? Dhu Nuwas ini yang telah membunuh Khunai'ah Dhi Shanatiq tadi, itu berkuasa. Dan pada saat itu Dhu Nuwas ini agak unik, ya. Dia sebenarnya kakek-kakeknya dulu orang Yahudi. Dia beragama Yahudi, mereka turunan Arab tapi beragama Yahudi. Mereka mengenal Allah. Tapi anehnya Dhu Nuwas ini menobatkan diri menjadi Tuhan. Pada saat itu dia menobatkan diri menjadi Tuhan. Dhu Nuwas ngaku Tuhan. Sehingga agama Yahudi pelan-pelan sudah tertepis dari Yaman. Dan dia memang memberikan hadiah kalau orang mengaku dia sebagai Tuhan, dan memang orang-orang ngakuin dia. Dhu Nuwas diakuin sebagai Tuhan. Dan Dhu Nuwas ini mulai meninggalkan Taurat, dan dia mulai kembali kepada seperti dulu orang-orang Tabban Asad dulu waktu sebelum masuk Yahudi, menyembah berhala dan api kan. Kembali ke situ dia. Kemudian dia mengembalikan semua
tradisi kerajaan Yaman dulu, meninggalkan agama Yahudi, dia ngaku Tuhan, sembah berhala, sembah api, dan dia memilih satu orang penyihir yang sangat kuat untuk membantu dia. Jadi Dhu Nuwas akhirnya hidupnya seperti itu. Abdullah bin Samir masuk ke Yaman, mau mendakwakan, dia lihat ini bukan lagi Yahudi nih. Ini mayoritasnya sudah pindah, sudah sembah rajanya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi pun yang masih berpegang pada agama Yahudi oleh Dhu Nuwas disiksa. Maka Abdullah bin Samir pikir tidak usahlah. Dia tinggal di salah satu wilayah terpencil di Yaman, di atas gunung ada gua, dia tinggal di situ. Abdullah bin Samir, teman-teman sekalian, waktu dia lagi tinggal di gua itu, dia berusaha mencuri waktu, kapan bisa keluar, tapi sulit, intinya sulit. Si Raja Dhu Nuwas punya penyihir yang penyihir ini sangat kuat dan membantu dia untuk menguasai Yaman pada saat itu. Sudah mulai tua, berjalan waktu, sudah berumur. Lalu dia bilang kepada Dhu Nuwas, wahai raja, umur saya sudah pendek ini, saya kelihatannya mau mati. Sekarang coba datangkan kepada saya anak-anak muda pilihan dari Yaman, yang anak-anak muda Yaman ini bisa menggantikan saya sebagai penyihir, sehingga kalau saya mati setiap saat, dia bisa menggantikan posisi saya, bisa mendampingi Anda. كلما أعلمك إياه بشكل رائع. شكرا لك يا سيدي. وما هو هذا الشيء؟ تبدو هادئا مطيعا قانعا، وهذه الطباع لا تتماشى مع كونك فتى الساحر. وعندها سوف أقرر لو. الحمد لله الكبير العظيم على نعمه. يا إلهي أعني على ما أنا فيه ولا تكلني لنفسي طرفة عين. يا إلهي لقد جهل القوم وضلوا عن سواء السبيل.